Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim, an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai al-bid'ah dan beberapa pembahasan selanjutnya sampai pembahasan al-isnad wa al-matan sebagaimana waktu yang tersedia untuk kita dengan nuzhatin nazar. Sebelumnya kita telah membahas mengenai melanjutkan beberapa tu'un yang ada pada rawi, yaitu yang terakhir itu mengenai al-jahalah. Sekarang kita mengenai al-bid'ah. Kita masuk pada al-bid'ah. Qala musannif radhiyallahu anhu nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Thumma al-bid'ah وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق. Mengenai ta'rif dari al-bid'ah, al-musannif telah menjelaskan makna dari al-bid'ah itu secara ijmal pada beberapa pembahasan sebelumnya. Kata beliau di sini, al-bid'ah adalah sebab kesembilan dari asbab at-ta'an yang ada pada rawi. Dan mesti kita ketahui, dan sebelumnya kita telah menyinggung bahwasanya al-bid'ah adalah at-ta'an fil adalah, bukan fil dhabti. Kata beliau di sini, wahiyya ay al-bid'ah imma an takuna bi mukaffir. Maksudnya adalah bid'ah itu ada bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Jadi dikarenakan bid'ah tersebut seseorang menjadi kafir. Contohnya apa? Ka'an ya'taqida ma yastalzimul kufra. Jadi di sini bid'ahnya adalah i'tiqad. Dan memang secara umum bid'ah itu adalah i'tiqad. Bukan semata-mata perbuatan yang secara zahir tidak berasal atau berasaskan perbuatan Nabi SAW, lantas bid'ah dengan alasan karena Nabi tidak melakukannya atau tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Bukan itu yang dimaksud bid'ah, dan bukan pula yang Nabi tinggalkan juga bid'ah. Makanya di para ulama usul menyatakan at-tarku la yastalzim al-bid'ah, atau dengan maknanya, tidak semua yang ditinggalkan oleh Nabi atau yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah. Imman takun nabi mukaffir kan ya'taqida ma yastalzimul kufra. Dia meyakini sesuatu, keyakinan tersebut menjatuhkan dia kepada kekufuran. Yaitu apa contohnya? Mithlu i'tiqadi hululillahi ta'ala fi syai'in min khalqihi. Adanya keyakinan bahwasanya Allah SWT menempati sesuatu atau menempati suatu tempat. Hulul fi syai'in min khalqih. Sesuatu itu makhluknya Allah. Jadi Allah yang mana Allah itu qama bi nafsihi, qiyamuhu bi nafsihi wa mukhalafatuhu lil hawadith. Ada yang meyakini bahwasanya Allah bertempat pada makhluknya. Khalik bertempat pada makhluknya, ini kekufuran. Jadi pelakunya kafir kalau ada i'tiqad tersebut pada seseorang. Aw i'tiqadil jismiyah. Dia meyakini al-jismiyah pada Allah SWT, physical. Kalau jismiyah berarti juga di situ apa? Ada namanya tashbih, menyamakan Allah SWT dengan makhluknya, dengan manusia atau makhluk lainnya berupa hewan dan sebagainya. Padahal Allah ini bertentangan dengan, kenapa ini jadi bid'ah? Karena bertentangan dengan firman Allah sendiri. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqad ajma'u ala takfiril mujassimah. Kata beliau di sini, al-mu'alliq, para ulama telah sepakat, ini ijma', yang mana
ijma' adalah sumber ketiga dari masadir at-tasyri'. Kata beliau, telah sepakat ulama bahwasanya mujassimah itu kafir. Aw i'tiqadi anna al-Qur'an zida fihi. Ini contoh lainnya. Adanya keyakinan bahwasanya pada Al-Qur'an terdapat tambahan atau ada yang kurang. Aw nuqisa minhu. Ada yang dikurangin di situ. Ayadan billahi ta'ala. Ini semuanya adalah contoh-contoh dari i'tiqadat atau bid'ah yang menjatuhkan pelakunya kepada kekufuran. Kemudian beliau bilang au bi mufassiq. Au bi mufassiq. Seperti takfirnya Khawarij. Khawarij mengkafirkan muslim atau mukmin. Mengkafirkan seorang mukmin atau muslim hanya karena misalnya berziarah kubur, atau hanya karena misalnya bertabarruk, atau bertawassul dengan orang-orang yang sudah wafat. Ini mufassiq, bid'ahnya mufassiqah. Tapi rinciannya akan datang ini pembahasannya. Nah, apa sih mufassiq? Fal awwalu la yaqbalu sahibahal jumhur. Beliau bilang jumhur tidak menerima jumhur yang mayoritas tidak menerima riwayatnya ahli bid'ah yang kafir karena kebid'ahannya. Itu yang pertama. Ini jumhur. Yang kedua, diterima secara mutlak. Jadi bid'ah mukaffirah ini pelakunya diterima secara mutlak. Maknanya apa? Kalau dia da'i atau riwayatnya menguatkan mazhabnya, diterima secara mutlak. Wa qila in kana la ya'taqidu. Ini yang ketiga. Kalau dia tidak meyakini halalnya dusta, al-hilal kadhib, li nusrati maqalatihi qubila. Jadi dia mubtadi', dia pelaku bid'ah, tapi dia tidak meyakini bahwasanya dusta atau kadhib untuk menguatkan bid'ahnya itu adalah halal. Tidak ada keyakinan tersebut pada dirinya, maka dia apa? Maka riwayatnya diterima atau dianya diterima. Jadi ada tiga pendapat. Pendapat jumhur tentunya tidak menerima riwayat mubtadi' yang kafir dengan kebid'ahannya. Kemudian Al-Hafidz menyatakan di sini wa tahqiqu annahu la yuraddu kullu mukaffarin bi bid'atin li anna kulla ta'ifatin tad'i anna mukhalifiyya mubtadi'ah. Kata beliau, tahqiqnya adalah bahwasanya tidaklah ditolak setiap orang-orang yang dikafirkan. Nah, di sini antum harus ta'ammul dan tawakuf pada ibarah ucapan beliau mukaffir. Beliau enggak bilang la yuraddu kullu kafirin. Oke? Dia bilang mukaffir. Mukaffar maknanya apa? Contoh mukaffar itu orang yang dikafirkan atau yang dituduh telah kafir. Itu mukaffar. Sama dengan mudha'af. Mudha'af dengan dhaif sama atau beda? Beda. Mudha'af belum tentu dhaif. Tapi kalau dhaif berarti sudah sebut dhaifnya. Nanti ini akan sering didapati di kitab rijal. Dhaif. Ada riwayat antum kalau jumpa di contoh di sebagian kitab rijal, dhaif, dhad, ain, fa. Bacanya dhaif, bukan dha'ufa. Nah, maknanya dhaif berarti siapa yang mendhaifkan? Enggak tahu. Ada. Apalagi dibarengin, ditambah yang lainnya enggak mendhaifkan dia. Berarti apa? Kontroversi. Dan lebih cenderung ke apa? Ke hasan atau dhaif. Karena enggak semestinya yang dha'ifah di ini juga termasuk apa namanya? Enggak jauh dari yang namanya jarhun ghairu mufassar. Jarhun mubhamun. Udah. Cuma ngomong ini dhaif. Enggak disebutin kenapa ininya. Sebab dhaifnya. Oke, tamam terus. Jadi kata beliau tidaklah ditolak setiap orang yang dikafirkan karena bid'ahnya. Bukan kafir ya, beda yang memang sudah telah sabit kafirnya dengan ittifaq semuanya. Dengan faktor-faktor yang beliau akan sebutkan di sini. La yuraddu kullu mukaffarin bi bid'atin. Kenapa? Bukan semua yang dikafirkan oleh beberapa ini lantas ditolak riwayatnya. Kenapa? Karena setiap golongan mengklaim bahwasanya orang-orang yang menyisihi mereka itu adalah mubtadi'ah. Sunni. Kita bilang ghulah Syiah mubtadi'ah tak? Iya, mereka juga bilang kita mubtadi'ah. Begitu juga Khawarij. Kita tabdi'akan Khawarij. Dan Khawarij juga mentabdi'akan kita. Begitu juga Mu'tazilah dan seluruh firaq yang ada. Bahkan beliau sebut sini kullu qaifatin.
Artinya setiap taifah akan melakukan hal tersebut, akan mentabdi' yang lainnya. Waqad tubaligh, ini untuk apa? Taklil. Kadang-kadang pertama menuduh bid'ah yang lain ada. Ditambah dengan itu lagi, selain menuduh bid'ah golongan lain juga mentakfir lagi. Bahkan kita mentakfir. Seperti tadi, bagi kita Mujassimah kafir. Kita Asy'ariyah. Asy'ariyah enggak memandang Mujassimah adalah kafir. Bahkan beliau sini nukilkan ijma' tajsim atau Mujassimah. Tapi di sini beliau mau ngomong bahwasanya kadang-kadang takfir yang berlaku karena apa? Karena mubalaghah. Berlebih-lebihan, oke? Bisa dijadikan karena memang ta'assub dan lain sebagainya. Fatukaffiru mukhalifaha. Lantas karena dia mubalaghah berlebih-lebihan, dia takfirkan, dia kafirkan orang-orang yang menyelisihnya. Falau ukhidha, ini tafri'. Jadi kalau kamu udah tahu ini, kalaulah kita ambil falau ukhidha dzalika 'ala al-itlaq, setiap yang mukaffar saja kita ambil takfir itu secara mutlak, apa yang terjadi? Lastalzama takfir jami'i tawaif. Otomatis apa? Akan membuat seluruh golongan semuanya kafir. Enggak ada golongan melainkan dia kafir. Kalau kita ambil cara ini, setiap yang dikafirkan saja langsung ditolak. Belum tentu. Harus ada dhabitnya dong. Jangan setiap yang dibilang fulan kafir atau ta'fa fulan kafir langsung ditolak riwayatnya, tidak. Harus ada dhabit tertentu yang kita jadikan pegangan. Tapi di sini kata beliau falau ukhidha dzalika 'ala itlaq lastalzama, yang maksud beliau di sini bukannya lastalzama ya. Maksudnya di sini zahirnya lastalzama, maksudnya sini apa? Waqad yuaddi. Jadi kalau kita ambil takfir itu secara mutlak akan membuat seluruh taifah menjadi kafir, itu maksudnya. Akan la yuaddi atau rubbama yuaddi. Kadang-kadang membuat atau yufdi. Yuaddi dan yufdi sama. Akan membuat risikonya akan menjadikan kita mengkafirkan seluruh golongan Islam yang ada. Fal mu'tamad. Lantas mu'tamadnya apa kalau bukan setiap yang mukaffar kita enggak tolak. Jadi saya mau ambil yang mana? Kata beliau la ta'khud atau la yu'khad. Terus saya mau ngambil apa? Kapan saya menolak riwayat seorang mubtadi'ah atau mubtadi'ah mukaffarah? Ini kata beliau. Fal mu'tamad anna alladhi turaddu riwayatuhu, yang ditolak riwayatnya, man ankara amran mutawatiran minasy-syar'i ma'luman minad dini bidarurah. Orang-orang yang atau siapa yang mengingkari perkara yang mutawatir dari syariat yang sudah diketahui memang itu adalah bagian dari agama secara darurah tanpa nadhariyah. Jadi awam khawas tahu bahwasanya ini minad din. Terus datang orang yang ingkarin. Oke. Ini orang ini kafir. Itu saja. Tapi intibah, di sini yang menghukumi kafir itu kan bukan semua orang juga. Bahkan bukan semua tulabil ilm, tapi apa? Mutakhasis. Kalau sekarang kalau untuk kekinian itu yang mengkafirkan atau yang tidak mengkafirkan itu mufti atau qadhi. Sama dengan halnya untuk melakukan qisas, sama. Hukum vonis dibunuh. Jadi ada ahli ikhtisasnya. Wakadha, itu yang pertama. Wakadha man i'taqada 'aksahu. Ini yang kedua. Riwayatnya juga ditolak. Maknanya apa? Sudah jelas hal itu bukan bagian dari agama secara darurah, tapi dia masukkan. Salat zuhur 4 rakaat, terus dia masukkan 1 rakaat. Jadi ini kan dia enggak mengingkarin, enggak ada pengingkaran, tapi dia apa? Memasukkan sesuatu hal yang sudah diketahui secara darurah bukan bagian dari din. Tapi dia masukkan, dia tambahin. Oke. Ini juga kafir. Fa amma man lam yakun bihadhihi sifat, adapun yang tidak dengan sifat ini, wa dhamma ila dzalika dhabtuhu, dia enggak ngingkarin minad din darurah dan tidak juga memasukkan yang bukan bagian dari din bidarurah. Ditambah lagi dia ini dhabit. Ditambah lagi dengan dia ini wari'. Taqi lagi. Diterimakah riwayatnya? Jawabannya ya. Fala mani', silahkan terima riwayatnya. Kata beliau di sini apa? Tapi ada syarat dari Syekh Nur di sini. Sebenarnya syaratnya akan disebutkan nanti. Syaratnya apa? Ada 2. Jangan dia ini orang yang mengajak kepada kepada bid'ahnya. Itu yang pertama. Kemudian jangan sampai
Orang yang seperti itu yang sampai yang tidak mengingkari ma'lumin dan bidarurah, riwayatnya itu menguatkan mazhabnya atau menguatkan bid'ahnya. Kama sayati fil qismi tsani wa fi khilaf. Tentunya memang ini perkara enggak terlepas yang dari yang namanya khilaf. Watsani, berarti al-awwal apa? Kan kata beliau tadi wahya imma an takuna bimukaffar, itu mukaffir, itu yang pertama. Yang watsani ay bimufassiq. Wa huwa man la yaqtadi. Man la taqtadi bid'atu takfir aslan, yaitu yang dia pelaku bid'ah yang dia melakukan bid'ah itu dengan sesuatu hal yang mufassik, membuatnya fasik. Kata beliau, dia adalah yang mana bid'ahnya tidak mewajibkan takfir kepada dia aslan sama sekali. Wa qad ikhtulifa aidan. Tapi memang meskipun begitu tetap juga enggak keluar dari yang namanya khilaf mengenai hukum riwayatnya orang yang seperti ini. Fi qabuli wa raddihi. Faqila, yang pertama yuraddu mutlaqan. Mardud secara mutlak. Tentu ini syadid kan? Masa dia mubtadi' tapi mufassik saja. Dia Dia ingkari secara dia rad atau dia tolak riwayatnya secara mutlak. Kata beliau, langsung beliau ta'aqqub di sini. Wa huwa ba'id. Syuf. Ini namanya ta'aqqub. Wa aktsaru ma 'ulila bihi anna fi riwayah anhu tarwijan li amrihi. Yang bilang, kita tanya sama yang menolak hadis mubtadi' secara itlaq. Kata Ibnu Hajar, saya banyak dapatin alasan mereka menolak riwayat mubtadi'ah secara itlaq. Mubtadi'ah mufassiqah. Katanya, anna fi riwayah anhu tarwijan. Kalau kita ngeriwayatin dari mubtadi'ah walaupun dia hanya sekedar mufassiqah, ada tarwij. Tarwijnya ibarat kayak promosi dia. Sama dengan halnya kita di fikih kita, di kalau mandikan jenazah, mubtadi'ah, sah? Terus antum melihat wajahnya munawwar, atau ada beberapa sesuatu yang sifatnya khariq lil 'adah, padahal dia dia Wahabi misalnya. Antum jangan ceritain. Kenapa? Kalau kita ceritain apa? Tarwij, ya kan? Tarwij, dan jadi kalau ibarah di situ bukan tarwij. Fitnah. Orang lain akan terfitnah, akan ikut dia. Sekarang kan banyak kalau orang mengklaim jihad apa semua terus dipotoin karena wajahnya kayak senyum gitu. Dan itu walaupun itu ihtimal ada settingan. Oke? Nah, itu yang pertama. Ihtimal. Jadi al-aslu di situ settingan. Sebelum dia ini memang betul-betul settingan lu. Kecuali kalau memang tengok langsung. Kita lihat secara langsung. Wa huwa ba'id. Kata beliau situ ada tarwij li amrihi. Oke, ada promosi bid'ahnya itu. Wa tanwihan di sini nak ta'zim lah. Masya Allah. Akhirnya apa yang tadinya dia di mubtadi, akhirnya orang akan mengagungkannya. Tanwihan bi dzikri. Tamam? Wa ala hadza fayanbaghi alla yurwa an mubtadi. Berdasarkan ini masih di yang pertama nih ya. Berdasarkan di pendapat yang pertama nih. Berdasarkan pendapat pertama nih atau dengan ta'lil ini, maka fayanbaghi alla yurwa, semestinya janganlah diriwayatkan dari seorang mubtadi satu hadis pun syai'un jika atau yusyarikuhu fi ghairi mubtadi. Jadi kalau ada satu hadis diriwayatkan oleh dua rawi, yang pertama mubtadi, yang kedua tidak mubtadi. Kata firqah nih, kata madhab ini, kalau ada dua orang yang satu mubtadi satu tak mubtadi, ambil dari yang tidak mubtadi. Ya udah. Terus yang mubtadi gimana? Ya udah diamin aja. Biarin. Biar dia enggak terangkat nama dia. Oke, udah yang ambil dari yang Sunni dong, yang dari yang Asy'ari atau yang dari Maturidi. Jangan ambil dari yang Wahabi. Ada syekh ngajar satu fan, dua-dua alim, dua-dua mutafannid. Ambil yang dari yang Sunni. Ambil yang dari yang apa? Atau begitu juga syekh satu Syafi'i, satu Maliki. Ambil dari Syafi'i. Tapi ini tak mesti. Wa qila yuqbalu mutlaqan. Yang kedua, illa in i'taqada hillal kadhib kama taqaddam. Yang kedua diterima secara mutlak. Yang pertama yurad mutlaqan. Kata dia yuqbalu mutlaqan, yang kedua diterima secara mutlak kecuali kalau dia ini meyakini dusta untuk menguatkan mazhabnya ini halal. Kama taqaddam, sama dengan yang di atas tadi ya. Sebenarnya ini enggak mutlaqan juga. Jadi dia takyid juga. Dia yuqbalu illa au yuqbalu la yuqbal illa, bisa juga dengan ta'bir lain seperti itu. Apa maknanya kata Syekh Nur di sini? Yuqbalu mutlaqan maknanya ay sawaun. Jadi itlaq di sini maknanya apa? Ini pendapat dua. Sama ada dia dai kepada bid'ahnya
atau tidak da'i. Dengan syarat dia tidak menghalalkan dusta untuk menguatkan mazhabnya. Dan ini banyak diambil oleh siapa nih? Ahli hadis dan ahli fiqih. Intabih. Banyak ya. Tapi manhaj jumhur ahwat. Tamam. Beliau belum sebutkan dari jumhur padahal. Imma sayati. Tamam. Wa in kana al-a'immatu li'ammatil hadits nadhara khassa fi ba'd al-mubtadi'. Ini penting nih. Ini kan itu kan kaidah secara umum. Beliau mau ngomong di sini Syekh Nur sini, kadang-kadang ada sebagian muhaditsin punya nadharah pandangan khusus untuk beberapa rawi yang memang mubtadi'. Ini khusus nih. Dan berkaitan dengan tatbik juga. Kita ini kan belajar kaidahnya. Nanti kalau antum lihat di Sahih Bukhari jumpa yang mukhalif dengan ini jangan heran. Karena saya dengar memang ada yang di sebagian negara kita Asia Tenggara waktu dia belajar sini belajarnya riwayat aja, riwayat. Ma'rifah dia dengan mustalah hadis lemah, akhirnya dia apa? Dia dapatin beberapa riwayat mubtadi'ah di Sahih Bukhari, kemudian dia kan ngajar di sana. Dia sebarin, dia kayak udah jadi syubhat gitu. Hati-hati, di Sahih Bukhari ada mubtadi'ahnya. Ajib. Padahal nih jawabannya ada di 3 baris. Sudah. Kata dia, faqabilu riwayatahum. Syuf, padahal mubtadi'ah, tapi para muhaddisin, a'immah hadis, faqabilu, mereka menerima riwayat mereka itu sebagian mubtadi'ah. Walau kanu du'atan, padahal mereka mengajak kepada bid'ahnya. Padahal tadi beliau sudah kasih syarat. Jangan terima mubtadi'ah yang mengajak kepada bid'ahnya. Berdasarkan pendapat kedua nih ya. Tapi ada a'immah yang ngambil riwayat mubtadi'ah dan mengajak kepada bid'ahnya. Memang dia da'iyah kepada bid'ahnya. Da'i ila, tapi diklaim dia akan bilang da'i ilallah lah. Da'wah ilallah, oke, klaim. Wadzalika lil khibrah. Kenapa mereka terima nih a'immatul hadis sebagian riwayat daripada mubtadi'ah itu? Karena mereka para sebagian a'immah itu sudah mengetahui seluk-beluk mereka, sudah punya pengalaman dengan beberapa mubtadi'ah itu tadi. Bihadza syakhs, contohnya Khawarij. Oke. Faqad kanu fi ghayatis sidqi. Dia khawarij atau khariji. Tapi dia jujur. Luar biasa jujurnya. Yani khasyahnya itu lebih dibandingin yang lain. Begitu juga qudamul muhadditsin asar ruwah wa khabaru ahwalahum, apalagi ditambah dengan qudama muhadditsin seperti Imam Bukhari dan ke atas itu kan qudama. Mereka lebih mengetahui ahli bid'ah di zaman mereka dan mereka langsung bertemu. Beda kalau kita ini sekarang enggak ketemu mereka, kita hanya menghukumi dengan kaidah yang ada. Ya, oke. Jadi kita sekarang menghukumi rawi itu berdasarkan apa yang ada. Makanya ini perlu dimuraah juga ketika mutaqaddimin ngomong sesuatu. Apa muraah di sini? Mereka jumpa langsung, kita nggak ketemu. Oke. Jadi jangan semuanya yang mansus sekarang itu secara mutlak diterima begitu saja ketika bertentangan dengan hukumnya siapa? Ba'dul mutaqaddimin yang mana mereka langsung sezaman hidup dengan para ruwah. Asar ruwah wa khabaru ahwalahum. Khabaru yakni udah berpengalaman, tahu benar gimana ahwal mereka, jarhan wa ta'dilan. Padahal walaupun mereka mubtadi'ah. Wa bidzalika yukharraju riwayatu syaikhain li ba'd du'a. Inilah dia. Jadi inilah jawaban kenapa Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sebagian ruwah yang mana mereka itu mubtadi'ah bahkan da'iyah kepada bid'ahnya. Ada di Bukhari dan ada di Muslim. Jadi jangan setelah ini ada syubhat yang kita pula berperan untuk men-share syubhat, men-viralkan. Terus kata beliau sini, itu yang kedua ya, yuqbal mutlaqan, tapi muqayyad juga. Yang waqila yang ketiga, yuqbalu man lam yakun da'iya ila bid'ati, diterima setiap mubtadi'ah yang mufassiqah asalkan dia tidak mengajak kepada bid'ah. Ya, kenapa yang da'iyah tidak diterima? Ini beliau akan menyebutkan alasan. Kenapa yang da'iyah pada bid'ahnya enggak diterima bid'ahnya? Karena menghiasi bid'ahnya membuat dia ini membuat dia ini untuk menyelewengkan riwayat-riwayat itu. Tahrif. Membuat penyimpangan-penyimpangan. Dia tahrif baik itu lafzan atau ma'nan atau dia tambah. Oke. Riwayat wa taswiyatiha ala ma yaqtadihi madhabu, sesuai dengan apa mazhab dia. Wa hadza fil ashah. Ini tarjih al-Hafidz Ibnu Hajar seolah-olah beliau
Tapi sebenarnya nanti ada pendapat yang lebih mu'tamad. Ini belum lagi, 3 ini masih hikayah. Bahkan Syekh Nur udah tamat bahwasanya 2 syarat itu mesti. Diterima riwayah mubtadi'ah dengan syarat jangan dia ini da'iyah, dan jangan pula dia ini riwayatnya menguatkan bid'ahnya. Jadi dua-dua ini dicampur. Syarat 2 ini harus yastami'. Wa aghraba Ibnu Hibban fadda'a. Ini klaim dari Ibnu Hibban, dan ighrab, beliau melakukan ighrab, dan beliau mengklaim bagaimana ighrab beliau ini, yaitu apa? Beliau mengklaim bahwasanya para ulama sepakat ala qabuli ghairi da'iyah min ghairi tafsil. Imam Ibnu Hibban bilang riwayah mubtadi'ah mufassiqah diterima kalau dia tidak da'iyah secara mutlak. Sudah gitu aja. Jadi dia mubtadi'ah dan dia tidak mengajak kepada bid'ahnya, kita terima, kata Ibnu Hibban. Bukan hanya itu. Beliau bilang ulama sepakat. Beliau bilang ulama sepakat akan hal ini. Padahal tidak sepakat. Beliau bilang fadda'al ittifaq. Padahal tidak sepakat. Makanya kata Ibnu Hajar apa? Al-Musannif di sini aghraba. Ighrab kan? Dan ighrab bukanlah hal yang positif. Apa makna di sini min ghairi tafsil? Ai duna tafriq baina an yakuna zahiral marwi muwaffiqan bi dzati aula. Jadi qaid ini enggak ada di situ. Min ghairi tafsil tanpa disyaratkan jangan sampai riwayatnya menguatkan bid'ahnya atau marwiyahnya, menguatkan bid'ahnya. Naam. Kemudian beliau istidrak al-Hafidz al-aktsar ala qabuli ghairi da'iyah. Memang benar. Kebanyakan, mayoritas, bukan ittifaq. Beda ittifaq 100%. Tapi al-aktsar 90-95. Kebanyakan, bahkan di bawah dari itu bisa juga dibilang al-aktsar. Al-aktsar ala qabuli ghairi da'iyah. Kebanyakan memang menerima riwayat mubtadi'ah yang tidak mengajak kepada bid'ahnya, kecuali kalau ini ada qaidnya. Illa an yarwiya ma yuqawi, kalau dia menguatkan riwayatnya menguatkan ma yuqawi, apa-apa yang menguatkan bid'ahnya, maka yuraddu 'alal madhhabil mukhtar. Inilah jumhur. Ya, berarti syaratnya ada 2. Jangan da'iyah, jangan riwayahnya menguatkan bid'ahnya. Ini untuk mufassiqah ya. Wa bihi sarhal Hafidz. Ini siapa yang ngomong seperti itu? Di antaranya adalah Hafidz Abu Ishaq Ibrahim bin Yaqub Al-Juzajani. Silahkan baca terjemahnya di bawah. Syekh Abi Daud, gurunya Abi Daud, wan Nasa'i lagi, gurunya Abi Daud dan gurunya Nasa'i di kitabnya siapa? Al-Juzajani ini punya kitab Ma'rifatul Rijal. Apa nasnya? Faqala fi wasfir ruwah. Beliau berkata atau menyatakan ketika mensifati beberapa ruwah atau beberapa ruwah, apa kata beliau? Ini ibarah Al-Juzajani. Wa minhum za'ighun 'anil haq. Yani za'ighun menyimpang dari hak, menyimpang dari sunnah. Al-haq di sini sunnah. Shadiqul lahjah. Lahjah dia shadiq. Falaysa fi hilah. Maksudnya dia shadiq, omongannya itu jujur. Oke. Orang yang seperti ini kata beliau laisa fihi lah, kita enggak punya jalan lain kecuali apa? Menerima riwayatnya. Padahal dia menyimpang, tapi dia shadiq. Laisa fihi lah illa an yu'khadha min hadithihi ma la yakun munkaran, tapi jangan diambil seluruh riwayatnya. Maknanya apa? Ambillah riwayat dari mubtadi'ah yang jujur nih, yang shadiq nih. Riwayat yang tidak menguatkan bid'ahnya, maka itu ma la yakunu munkaran idza lam yuqawi bid'atahu. Apa-apa yang tidak mungkar bila mana atau kalau tidak menguatkan bid'ahnya. Syuf, ini yang menguatkan, ini nas kita kalau ditanya dalil, apa dalil bahwasanya apa dalil syarat menerima hadis mubtadi'ah harus tidak menguatkan riwayatnya atau bid'ahnya. Ini dia. Nas dari siapa? Al-Juzajani di fi Ma'rifatul Rijal. Wa ma qalahu muttajih. Gimana pandangan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengenai statement daripada Al-Imam Al-Juzajani? Kata beliau, muttajih. Yani apa muttajih? Maqbulun, hasanun. Jadi muttajih, maqbulun, hasanun. Ini kan sering. Bahkan kita dibaca di kutubul fiqh, ibarah ini sering. Untuk di antara alfaz tarjih atau alfaz i'timad. Muttajih. Atau muwafaqah kepada suatu ra'yun. Kenapa muttajih? لأن العلة التي رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله أعلم. Karena illah yang ada, al-illah allati laha rudda hadits ad-da'iyah. Illah atau penyebab yang karenanya saya menolak hadis seorang da'iyah.
Apa sekarang penyebab saya menolak hadis da'iyah? Karena dengan saya menerima hadis seorang da'iyah kepada bid'ahnya, dia akan apa namanya? Mengindahkan, mentazyinkan riwayatnya itu. Okay. Ini ilahnya, ini alasannya. Hal ini ada pada siapa? Ada pada seorang rawi yang kalau dia rawi mubtadi'ah, kalau dia meriwayatkan hadis dengan riwayat yang menguatkan bid'ahnya. Jadi alasan ini ada pada keduanya, pada da'i kepada bid'ahnya, dan ada juga pada mubtadi' yang riwayatnya menguatkan bid'ahnya. Ilatnya, penyebab ditolaknya hadis mereka ini satu. Apa yang ada di da'iyah ada pada yang tidak da'iyah tapi muqawi, riwayatnya menguatkan riwayatnya. Oke? Riwayatnya menguatkan mazhabnya. Jadi karena ilahnya pada kedua ini ada, makanya kita syaratkan untuk menerima riwayat seorang mubtadi'ah harus apa? Jangan da'iyah dan jangan riwayatnya menguatkan bid'ahnya. Wallahu alam. Tsumma su'ul hifdzi. Habis. Su'ul hifdzi wa huwa sababul 'ashir min asbabit ta'ni. Adalah sebab yang ke-10 daripada asbab ta'an. Wal muradu bihi, apa yang dimaksud dengan su'ul hifdzi? Ini kan kita sudah singgung ini kemarin. Masalah apakah dia yang sama, apa yang lebih banyak kesalahannya. Wal muradu bihi man lam yarjah. Yarjah di sini boleh yarjuh, boleh yarjih bitatslits. Janibu isabati, tidak rajih janib sisi benarnya, ala janibi khata'i, dari sisi khata'nya. Mananya apa? Bisa jadi sama, bisa jadi banyaknya salahnya lebih banyak. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Wa huwa ala qismain, ada dua bagian. Mukhalafah atau su'ul hifdzi ada dua bagian. Yang pertama, in kana laziman lirawi, maksudnya su'ul hifdzi ini selalu ada pada dia. Fi jami'i halatihi. Namanya apa ini? Asyad ala ra'i ba'di ahli hadis. Tapi kita udah menyinggung masalah syad. Jadi silahkan rujuk pada, bahkan itu di sana waktu menyinggung masalah asyad dan munkar, saya lebih tafsilkan di sana. Jadi lebih elok silahkan rujuk ke di sana kalau mau tafsir. Ka'annum aradu bisyadhi al-munfarid, al-munfarid bisifah. Bahkan Syekh Nur bilang di sini, syuf. Laziman lirawi fi jami' ahlati fa huwa syad ala ra'i ba'd. Maka kata beliau sini ala ra'i ba'di ahli hadis. Karena di antara itlaqus syadz al-munfarid, sah? Munfarid saja walaupun enggak mukhalif syadz. Tafasil ini sebagaimana ada juga pada al-munkar ba'di ahli hadis. Syuf. Wa naqul hadha istilahun gharib fi syadz. Maknanya ini kalau ditanya Al-Hafidz Ibnu Hajar ini bukan mu'tamar indah beliau sendiri. Karena beliau mengkaitkan asyad adalah infirad ma'al al-mukhalafah dan dianya fi fiqah. Kama taqaddam. Kita sudah bahas. Au in kana, yang kedua. Ini al-qism tsani dari apa su'ul hifdz. In kana su'ul hifdz tari'an 'ala rawi. Yang tadi kan fi jami'il halat. Kalau ini enggak tari, sebelumnya enggak ada su'ul hifdzi. Hifdzun dia hasan. Hifdzun dia qawi atau dia mutqin dalam hifdzun dia. Dhabit. Di sini tari. Sebelumnya enggak ada jadi ada. Dikarenakan apa kata beliau? Imali kibari. Udah tua. Kabir fisin. Akhirnya dia apa? Pikun. Banyak lupa. Makanya ini sering terjadi kalau antum baca di Mutawwal ada rawi itu man haddatsa fanasi. Dia meriwayatkan hadis lantas ia lupa, tapi muridnya enggak lupa. Akhirnya muridnya itu meriwayatkan lagi ke dia. Terus dianya ngeriwayatin dari muridnya dari dia. Benar enggak? Enggak. Misal ya. Paham? Asyan ikhtilat imma li kibari aw li dhahabi basarihi. Buta. Aw li ihtiraqi kutubi. Seperti siapa nih? Ibnu Mulaqin, gurunya musannif. Beliau punya pengalaman khusus masalah ini dengan guru. 804 Ibnu Mulaqin wafat 804. 805 siapa? Al-Bulqini. 806 Al-Iraqi. 807 siapa? Al-Haythami. Semua ini guru beliau, guru musannif. Ini yang kita cerita di sini Ibnu Mulaqin 804. Makamnya di sini. Di mana namanya? Dekat Imam Sya'rani. Babun Nasr.
di syari haddad itu. Satu jalan itu semua tong apa? Syugulnya hadid. Baik, awani semua di jalan itu, terus masuk di pertengahan itu kanan. Di satu masjid. Dan masjid itu memang syagol lah. Bukan hanya untuk makam. Di situ makam beliau. Dan beliau bahkan hibur. Musannif sempat hibur Ibnu Mulaqin setelah terbakar kitabnya. Tapi nggak ada faedah. Istilahnya tetap juga asy'ar beliau. Al-Hafidz Ibnu Hajar kan min fuhulil asy'ar ya enggak? Tapi juga nggak berpengaruh ke gurunya, tetap juga nggak hilang ikhtilat dia itu atau stresnya itu. Dikarenakan apa? Terbakarnya kitab. Wal'iyadzubillah. Aw adamiha, atau nggak ada kitab. Tapi bukan semua orang yang nggak ada kitab apa? Ikhtilat, yakhtalit. Contohnya siapa? Imam Ghazali. Kisah Imam Ghazali ma'ruf. Bahkan ketika itu istantok, tapi kisah itu ma'ruf kan. Kenapa? Bukan semua orang yang nggak ada kitabnya itu jangan apa namanya mukhtalid. Karena belum tentu setiap yang nggak ada kitab itu dia i'timad ke kitabnya. Dia nggak ada kitab tapi apa? Sudah hafal. Ada sebagian a'immah yang berani seperti itu. Kalau nggak salah Khattabi ya. Dia bilang kalaulah Khattabi atau Al-Qadi'iyat. Kalaulah semua mu'allafat saya ini terbakar atau hilang, saya berani tulis ulang lagi dari awal. Ini kan berarti dia nggak i'timad. Kalaulah itu terjadi, apakah membuat dia ikhtilat berdasarkan klaim dia itu? Enggak. Makanya nggak semua yang nggak ada kitabnya itu mukhtalid. Makanya beliau bilang di sini, kapan dia mukhtalid orang yang nggak ada kitab? Kalau dia memang i'timad ke kitab itu. Faraja'a ila hifdzi, sehingga dia rujuk ke hafalan dia. Nggak bisa, dia nggak punya hafalan karena i'timad dia kitab. Fasa'a. Oke. Atau dia punya hafalan, i'timad ke hafalan dia, tapi hafalan dia nggak sedobet maktub. Makanya ini sangat dianjurkan kalau bisa antum tahdits dari kitab. Imam Ahmad yang hafal 1000, artinya pas juta hadis, la yuhaddits illa min kitab. Dan ini sudah cukup sebagai dalil bahwasanya tahdits dari kitab aula. Walaupun sekarang manhaj ini yang tahdits dari kitab banyak sekarang, bahkan di ahlu Maroko itu maizah mereka itu. Tapi itu bukan jangan kita terlena dengan manhaj seperti itu kalau memang apa namanya disebabkan karena hal ini bisa terjadi karena al-hafizatu kha'inah. Sebab berkhianat. Fasa'a fahadha huwa al-mukhtalid. Ini namanya mukhtalid. Kata beliau sini al-ikhtilat fasadul aqli. Rusaknya akal wa adamu intidharil aqwal wa adamu intidham al-aqwal wal af'al. Tidak teratur perbuatan dan perlakuannya. Wal murad min qaulil mukhtalid itu asli ikhtilat ya. Tapi yang dimaksud dengan mukhtalid adalah man tara'a 'alaihi hadzal fasad. Sebelumnya hafalannya apa namanya mundhabit, tiba-tiba apa? Enggak mundhabit. Ba'da an kana sahihan kana dhabin, setelah itu tari, disebabkan perkara-perkara tadi itu. Wal hukmu fihi, apa hukum rawi mukhtalid? Kalau saya mau menghukumi rawi mukhtalid, tentunya harus saya tafsil. Tergantung. Kalau dia i'timad ke kitabnya, berarti kita harus hukumin kitabnya dhabit. Baru kita lihat muridnya ngambil dari kitabnya atau ngambil dari dia sebelum mukhtalid atau sebelum ikhtilat. Setelah ikhtilat. Di sini banyak tafsir. Makanya ketika antum dirasa isnad, kalau mau menghukumi seorang rawi yang mukhtalid, silahkan hukumi dia. Silahkan hukumi tapi tafsil. Kana dhabitan aw thiqah mukhtalid. Dan ini sering. Ada kitab Al-Iqtibat, siapa Ibnu Al-Ajami. Imam Suyuti juga punya kitab mengumpulkan orang-orang mukhtalitin. Bahkan di kutubi rijal ammatan mereka akan sebutkan fulan thiqah mukhtalid. Oke, saya sudah tahu. Tapi saya nggak bisa ngukumin isnad. Kenapa? Saya bisa ngukumin isnad secara umum kalau tahu muridnya bagaimana. Ngambil dari dia dari kitab atau sebelum ikhtilat atau setelah ikhtilat. Baru di hukmin nihai baru bisa menghukumi, antum bisa menghukumi isnad. Jadi jangan begitu ada mukhtalid dalam isnad lantas apa? Didhaifkan. Enggak. Oke, ini muhim. Wal hukmu fi anna ma haddatsa bi qabla al-ikhtilat idza tamayyaza qabil. Maknanya apa? Kalau apa yang ditahdits olehnya, apa yang diriwayatkannya sebelum ikhtilat, kalau memang tamayyuz, memang diketahui itu sebelum ikhtilat, diterima tidak riwayatnya? Diterima. Itu yang pertama. Wa idza lam yatamayyaz, kalau tidak diketahui. Misalnya saya sebagai bahith nih, ada fulan meriwayatkan dari seorang mukhtalid, tapi enggak tahu ini fulan ini, yang thiqah ini, murid dari mukhtalid ini, meriwayatkan dari syekh yang mukhtalid ini sebelum ikhtilat atau ba'da ikhtilat, enggak tahu. Lam yatamayyaz. Ini apa nih? Tawakkuf. Sama dengan kisah majhulul hal kemarin.
Tapi yang tawakuf nih sekarang nih. Akhirnya saya hukumin sanad atau hadis, hukumnya apa? Fulan rawa an fulan mukhtalid walam yatamayyazni. Fa atawaqqaf an al-hukmi anil hadis. Ya enggak? Saya tawakuf. Tapi kalau antum dapat syahid atau mutabi' yang hasan contohnya, atau yang memang tawafur di situ syurutul syi'atul hasan, diterima enggak? Ya diterima. Yang tadinya tawakuf jadi naik. Jadi enggak udah tabayyana bahwasanya riwayat yang saya tawakuf padanya ini sebenarnya riwayat yang makbul. Berarti kalau enggak tamayuz apa? Enggak diketahui tawakuf. Ini yang kedua. Yang ketiga, manishtabahal amru fi. Saya ragu. Tahu tapi ragu. Juga apa? Di sini tawakuf. Tapi nanti Syekh Nur punya mauqif tersendiri. Wa inna ma yu'rafu dzalika. Bagaimana saya mengetahui ini meriwayatkan dari rawi mukhtalid ini sebelum ikhtilat atau setelahnya? Kata beliau, bi'tibaril akhidina anhu. Sebenarnya wa inna ma yu'rafu dzalika, yu'rafu hal rawi itu ya, bukan hal muridnya dengan dari segi apa? Atau melalui al-akhidina anhu. Al-akhidin di sini apa? Ar-rawina anhu ay talamidihi, dari murid-muridnya. Apa kata Syekh Nur sini? Faman urifa anhu annahu akhadha 'anil mukhtalid qabla ikhtilati qubila hadithu. Jadi kalau siapa yang diketahui darinya bahwasanya al-akhidin atau muridnya mengambil dari dia, meriwayatkan dari dia sebelum dia ikhtilat, diterima enggak hadisnya? Diterima. Kalau diketahui bahwasanya dia mengambil atau meriwayatkan hadis dari gurunya yang mukhtalid itu setelah ikhtilat, diterima tidak? Tidak diterima. Lam yuqbal. Padahal Al-Hafidz bilang apa? Tawakuf sah. Di sini beda. Di situ lam yatamayyaz tuqif karena memang enggak tahu. Tapi di sini urifa. Syekh Nur bilang, memang saya tahu ini orang ini ngeriwayatkan dari Syekh Mukhtalid ini qabla al-ikhtilat. Makanya beliau bilang lam yuqbal karena memang pasti memang dia ngeriwayatkannya setelah ikhtilat, ba'da al-ikhtilat. Wa kadza in waqa'a syakku. Di sini lam yuqbal juga. Ragu. Saya ragu dia ngambil dari gurunya yang mukhtalid qabla al-ikhtilat atau ba'da al-ikhtilat. Di sini hukumnya apa? Lam yuqbal. Berarti ada dua keadaan la yuqbal. Contohnya riwayatnya Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani punya beberapa murid yang meriwayatkan dia. Jadi Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani ini punya sahib apa? Sahib musannaf, bahkan sahib kutub. Beliau ini mukhtalid. Mukhtalid. Jadi di sini beliau sebutkan siapa-siapa mereka di antara murid-muridnya yang meriwayatkan dari beliau sebelum ikhtilat. Yaitu siapa? Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahuyah, Ali bin Madini, Waqi' wa Yahya bin Ma'in. Ini semua fi tabaqat gurunya Imam Bukhari. Bahkan sebagian atau bahkan bisa jadi semua mereka adalah guru Imam Bukhari. Artinya apa? Mereka yang hidup di zaman abad 200-an. Karena mereka ini wafat rata-rata sebelum 250 Hijriah ini. Ya kan? Wa mimman sami'a ba'da dzalika, minhu ba'da dzalika. Yang mendengarkan atau meriwayatkan hadis daripada As-Sun'ani. Setelah ikhtilat Ibrahim bin Mansur Ar-Ramadi, Ishaq, beliau sebutkan dua orang di sini. Jadi beliau sini mau ngomong atau ada kritikan beliau juga kepada sebagian atau mu'asirin yang mengklaim dia ini tahu hadis. Dia hukumin setiap riwayatnya Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani itu apa? Dhaif. Kenapa? Karena dia ini mukhtalid. Ini yang kita enggak mau. Karena dia hukum ta'mim gitu. Udah mukhtalid dhaif, enggak bisa gitu. Harus lihat dari muridnya. Dia enggak ngelihat murid. Dia enggak ngelihat al-akhirina dari Abdul Razak. Dan dia juga enggak bedain buku dengan hafizahnya. Buku beliau dhabit. Beliau enggak bilang musannaf saja, bahkan kutub. Kutubahu semua apa? Sahihah. Berarti harus dimura'ah bagi seorang bahith ketika ketemu sanadnya Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani ini. Oke. Wa mata tubi'a sayyi'u al-hifz bi mu'tabar, kata beliau di sini. Kalau seorang sayyi'u al-hifz tadi yang mukhalif syad atau mukhtalid, kalau ada mu'tabir atau ada mutabi'nya, contohnya apa? Ka'an yakuna fauqahu, mutabi'nya ini sama kedudukannya dengan dia. Sama-sama apa? Sama-sama dhaif. Atau mithlahu, fauqahu artinya apa? Lebih kuat lah. Kalau dia dhaif berarti saduq misalnya. Au mithlahu, sama-sama dhaif. La dunahu. Jadi kalau mithlahu atau mithlahu ini sudah sering saya ulang-ulang, berarti naik enggak? Naik. La dunahu. Gimana kalau di bawahnya enggak naik? Oke, tamam. Wa kadzal mukhtalid alladhi lam yatamayyaz wal mastur wal isnad al mursal wa kadzal mudallas.
Begitu juga mukhtalid yang tidak diketahui al-akhidhina anhu ngambil dari dia ini sebelum ikhtilat atau setelah ikhtilat, enggak diketahui. Maka di sini hukumnya apa? Kalau ada mutabi' bisa naik kalau mutabi'nya sama atau di atas. Maka begitu juga al-mastur sama majhulul hal juga seperti itu. Padahal antum sudah tawakuf pada isnadnya majhulul hal. Tapi kalau dapat ketemu mutabi' sama atau di atas, nah naik. Begitu juga mursal, begitu juga mudallas. Idza lam yu'raf al-mahdhufu minhu. Jadi mereka kata beliau di sini apa? Sara hadithum hasanan la lidzatihi. Maka naiklah hadis mereka yang tadinya dhaif karena ilah-ilah tersebut jadi naik menjadi apa? Hasan tapi bukan lidzatihi, tapi apa? Li ghairihi. Oke. Jadi hasan apa? Li ghairihi. Oke. Bal wasfu bidzalika bi'tibari al-majmu'. Maknanya apa? Dia ini bukan hasan lidzatihi, tapi saya hasankan hadisnya bi'tibari al-majmu', bukan ketika infirad. Oke. Itu yang beliau maksud bi'tibaril majmu'. Minal mutabi' wal mutaba'. Kan kita kan sudah gabungin al-hukmun nihai. Yang tadinya tawakuf atau yang tadinya dhaif karena jahalatil hal menjadi apa? Hasan li ghairihi contohnya. Kenapa? Karena ada sanad lain atau mutabi' tariq lain yang juga kebetulan sama-sama majhulul hal. Jadi apa? Hasan li ghairihi. Atau sanad lain itu atau mutabi' itu hasan juga. Ya udah jadi apa? Hasan li ghairihi. Paham? Hasanan la lidzatihi. Tapi kalau dia sahih gimana? Naik sahih li ghairihi. Bal wasu bidzalika bi'tibari al-majmu' min al-mutabi' wal mutaba'. Lianna kulla wahidin minhum, karena masing-masing dari mereka ihtimalun atau lianna kulla wahidin minhum ihtimalu an takun riwayatu shawaban atau ghairu shawab ala haddin sawa. Karena kemungkinan riwayat mereka itu atau masing-masing mereka itu benar atau salah itu ada. Riwayat siapa ini? Mutabi' dan mutaba'. Kemungkinan benar dan kemungkinan salah pada masing-masing mereka itu ada. Kemungkinan ya. Oke, ini pada siapa nih? Sorry, ini pada yang sanad yang dhaif saja. Jadi ketika saya bilang ini sanad hukumnya apa namanya? Tawakuf. Kenapa? Karena ada majhul hal. Saya enggak tahu hal dia. Jadi tawakuf ya enggak. Tapi ini hukum saya ini, tawakuf ini qat'i atau dhanni? Dhanni. Dhanni artinya apa? Ijtihadi. Artinya apa? Ada ihtimal. Ini kan ihtimal nih. Begitu datang mutabi', ini menghilangkan itu ihtimal. Ihtimal terangkat, jadilah apa? Mutabi' ini membuat dia ini apa? Shawab. Ta'bir di sini apa? Hasan li ghairihi. Bahkan kalau mutabi'nya sahih li ghairihi. Syuf. Haddin sawa. Sama-sama kemungkinan benar atau salah, iya. Fa idza ja'at minal mu'tabarin, kalau ada datang daripada mereka-mereka yang mu'tabar riwayatnya, riwayatun muwafiqah, dan riwayat itu muwafiqah li ahadihim, untuk salah satu daripada mereka-mereka itu tadi, mukhtalid dan tadlis dan lain sebagainya, li ahadihim rujjiha ahadul janibain, maka ditarjihkan salah satu daripada dua janib, yaitu apa? As-shawab wal ghairu shawab. Jadinya apa? Jadilah shawab, rajih, karena ihtimalnya sudah terangkat dengan adanya apa? Mutabi' yang muwafiq, dengan riwayat yang muwafiqah dengan yang mutaba'nya itu. Minal ihtimalain, kata beliau. Syuf, al-madhkurani itu apa? As-shawab wa ghairu shawab. Wa dalla dzalika ala anna al-hadits mahfuz. Dan setelah itu kita simpulkan, oh ternyata ini yang syaratnya di situ ada majhulul hal, ternyata mahfuz. Paham enggak? Yang tadinya saya hukumin ini majhulul hal, berarti ini tawakuf. Atau ini mursal, berarti dhaif. Kan belum ketahuan hakikatnya apa. Setelah datang mutabi' baru saya tahu hakikat. Oh ternyata memang si hadis yang di sanadnya ada mursil ini ternyata apa? Mahfuz. Mahfuz yakni makbul. Setelah datangnya apa? Mutabi' atau syahid. Fartaqa min darajat tawakuf ila darajatil qubul. Maka naik dari tawakuf menjadi qabul. Tawakuf di sini la mafhum lahu, ya. Jadi tawakuf atau dha'f sendiri. Tak mesti tawakuf. Yani ar-rad ila qabul. Wa ma'artiqaihi ila darajatil qabul fa huwa munhattun. Memang dia udah naik sekarang makbul ya. Tapi dia munhattun, masih di bawah daripada rutbatil hasan li dzati. Maknanya apa? Al-hasan li ghairihi posisinya di bawah al-hasan li dzati. Tapi ini kan bi'tibarin majmu'. Gimana kalau mutabi'nya ini dua hadis? Mutabi' yang pertama dhaif.
Mutabi'nya hasan li dzatihi. Paham enggak? Jadi yang dhaif ini jadi hasan li ghairihi. Yang dhaif yang jadi hasan li ghairi ini statusnya masih yang di bawah hasan li dzati, itu maksud beliau. Ini karena ini di bawah hasan li dzati ketika bi'tibaril setelah majmu' itu tadi. Tamam. Wa rubbama tawaqqafa ba'dhum. Tapi ini qalil. Ada juga yang lain ngambil sikap yang lain. Tawaqqafa ba'dhum an itlaq ismil hasan alaihi. Maknanya apa? Ada sebagian ulama yang kalau ketemu sanad yang seperti ini, yang dari dhaif atau tawaqquf naik menjadi hasan li ghairihi, dia enggak ngomong ini hasan hadzal hadis hasan li ghairihi, enggak. Tapi dia enggak nyebutin itu, tapi dia pakai apa? Ibarah lain. Kenapa? Kalau kita tanya mereka, kenapa kalian enggak menyebutkan ini hasan li ghairi? Karena apa? Karena li'annahu laisa bihasanin haqiqatan. Karena kepada hakikatnya dia ini bukan hasan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena hasan kalau diitlaqkan yansharif ilal hasan li dzati. Oke? Ini alasan mereka. Wa qad inqadha ma yata'allaqu bil matn min haitsul qabul war rad. Dengan begini habislah pembahasan kitab ini mengenai apa yang berkaitan dengan matan dari segi qabul dan rad. Iyalah karena beliau mulai dari apa? Mutawatir. Kemudian ahad, masyhur, aziz, gharib. Ini kan semua qabul wa rad. Kemudian baru masuk, dan ini semua ada sahihnya. Kita udah kemarin jelaskan sampai mana habis pembahasan sahih. Kemudian beliau masuk ke dhaif, yang mana di dalam juga ada maudhu'. Habis pembahasan ini dari segi qabul dan rad. Sekarang beliau akan masuk pada apa? Tsummal isnad, pembahasan lain. Al-isnad wa huwa tariqul musilatu ilal matan. Tariq, jalur yang menyampaikan kepada matan. Pembahasan ini juga telah kita bahas pada pertemuan awal-awal pertemuan kita di kitab ini. Wal matnu juga kita sudah bahas. Huwa ghayatu ma yantahi ilail isnadu minal kalam. Tujuan dari apa? Penghujung dari sebuah sanad itu namanya apa? Matan. Baik itu raf'an atau waqfan atau qat'an, atau marfu'an, mauqufan atau maqtu'an. Wa huwa imma. Terus beliau bagi lagi. Apa ini? Al-matnu. Matan ini wa huwa imma an yantahiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi lafdhuhu imma tasrihan aw hukman anna al-manqula bidzalika al-isnad min qouli sallallahu alaihi wasallam aw min fi'li aw min taqririhi. Matan itu bisa jadi yang pertama habis sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Wa yaqtadi lafdhuhu, konsekuensi daripada lafaznya baik secara tasrih atau secara hukmi. Tasrih itu terang-terangan, memang Nabi langsung nyebutin lafaz tersebut secara sharih. Oke. Au hukman, atau secara hukmi. Sama saya nanti. Apa contoh hukmi? Atau contoh qaulun hukmi, qaulun sharih, begitu ya fi'il, begitu ya taqrir. Annal manqul bidzalikal isnad min qauli sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang dinakalkan dengan sanad tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au min fi'li, atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au min taqriri. Tiga nih ya. Mithalul marfu'. Kemudian beliau tamthil untuk masing-masing daripada apa? Qaul, fi'il, taqrir. Oke. Padahal beliau enggak nyebutin marfu' sebelumnya. Syuf. Terus beliau apa? Beliau langsung sebutin mithalul marfu'. Maknanya apa? Beliau mau bilang, ini kalau yantahi sanad itu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik tasrih atau hukmi, qaulan, fi'lan atau taqrir, maka namanya marfu', kata beliau. Misalnya apa? Mithalul marfu' dari al-qaul tasrihan, bukan apa? Bukan hukman. An yaqula sahabi. Sahabi bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kadza. Oke, saya mendengar Rasulullah SAW ngomong seperti ini. Au hadatsana Rasulullah SAW bikadza. Au yaqul huwa au ghairuhu. Ghairu di sini siapa? Tabi'i atau man ba'da tabi'i. Bahkan sampai kita, kalau antum sekarang ngomong qala Rasulullah SAW, hadisnya marfu' enggak? Antum bilang sekarang. Saya bilang qala Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat. Hadis apa ini? Marfu'. Ya kan? Kenapa? Karena dari sighah
Dari sighahnya kan ketahuan qala Rasulullah SAW. Saya nggak bilang qala Sayyidina Umar, qala Sayyidina Abu Bakar. Okay. Maka di sini au ghairu, sini siapa? At-tabi'i. Bahkan sampai at-tabi'i wa man ba'dahu, sampai ke zaman kita. Sampai ke zaman setelah kita. Au an Rasulillah SAW annahu qala kadza. Sama khatib sekarang antum hadiri khutbah terus khatib bilang an Rasulullah SAW kadza. Hadisnya apa itu? Marfu'. Terlepas dari dia dhaifkah, hasankah, makbul atau mardud. Kita nggak ngomongin itu. Kita ngomongin ini dari segi idhofahnya. Oke. Dari segi sahib al-qaulnya atau sahib al-fi'lnya. Itu apa? Nabi SAW berarti dia marfu' wa nahwa dzalik, lain sebagainya. Wa mithalul marfu' min al-fi'li tasrihan. Itu tadi qaul ya. Itu di salah satu kitab takhrid Sahib Kanzil Ummal. Ada beberapa amal ala Kanzil Ummal. Imam Suyuti punya 3 jawami' sah? Al-Jami' Kabir wal Jami' Shaghir. Beliau di kalau enggak salah di Jami' Kabir itu atau di salah satu jawami'nya itu membedakan, mentamyizkan ahadits qauliyah saja. Kemudian ahadits fi'liyah saja. Nah, itu tatbik untuk di situ. Untuk tatbik yang berkaitan dengan pembahasan ini. Kemudian wa mithalul marfu' min al-fi'li tasrihan. An yaqula sahabi ra'aitu Rasulullah SAW fa'ala kadza. Ini jelas ya. Atau yaqulu huwa ghairuhu, yani tabi'i wa man ba'dahu kana Rasulullah SAW yaf'alu kadza. Jelas ya. Wa mithal marfu' min at-taqrir tasrihan an yaqula sahabi fa'altu bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam kadza. Saya melakukan hal ini atau sesuatu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian au yaqul huwa ghairuhu katanya. Au ghairu fa'ala fulan min hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang fulan seorang sahabi melakukan beberapa hal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya apa? Ini hadisnya apa? Marfu'. Qaul ka atau fi'il? Takrir, oke? Tasrih atau takrir sharih, takrir tasrihan atau hukman? Takrir tasrihan. Wala yadhkur inkarahu lidzalik. Dan ini mesti setelah dia menukilkan atau meriwayatkan hadis ini dengan cara seperti ini, tidak didapati adanya ingkar Nabi SAW kepada hal tersebut. Atau dia tidak menukilkan dari Nabi SAW suatu pengingkaran pun. Ya kan? Sebagai takrirat Nabi masalah makan adhab, begitu juga ayam ayam ya. Enggak. Di situ takrir. Wa mithalul marfu' kalau mau tatbiqat takrir ini Syekh kitab ini saya sudah pernah sebutkan sebelumnya. Tatbiq amali untuk mengumpulkan beberapa takriratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah wal bid'ah. As-sunnah wal bid'ah juga selain istifadah untuk yang mengetahui yang mana sunnah yang mana bid'ah, di situ juga antum akan tahu mana sih ahadis yang merupakan takriratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ngelakuin sesuatu perbuatan ibadah atau enggak ibadah. Dan di situ bahkan beliau contohin ibadah banyak. Supaya lebih kena. Nanti kalau contohnya bukan hal yang bersifat ibadah, para mungkirin akan kritik antum. Ini kan bukan ibadah. Oke, dimasukin rata-rata ibadah. Sahabat lakukan sesuatu, Nabi diam. Nabi enggak komen atau Nabi enggak suruh dan Nabi enggak larang. Oke. Walaupun situ ada beberapa contoh yang memang Nabi komen, Nabi doain, Nabi apa. Tamam? As-sunnah wal bid'ah. Muhim. Mithal marfu' min al-qawli hukman la tasrihan. Itu tadi semua tasrih. Qaulan, fi'lan, takrir. Sekarang beliau masuk ke hukman la tasrih. Ma yaqulu sahabi alladhi lam ya'khudh 'an al-isra'iliyat. Ada seorang sahabi yang mana dia tidak meriwayatkan Israiliyat. Seperti siapa? Abdullah bin Salam atau bin Salam. Perlu takkid salam atau salam. Abdullah bin Salam dan juga Abdullah bin Amr bin As. Mereka berdua ini, apalagi Abdullah bin Salam itu sebelumnya non muslim, bahkan dia Yahudi. Kan jarang Yahudi masuk Islam, tapi ada beberapa Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Dan mereka juga otomatis pernah ngeriwayatkan atau ngambil dari Israiliyat.
Israiliyat ini kata beliau di sini kan. Apa itu al-Israiliyat? Al-Israiliyat adalah al-launul Yahudi, jadi unsur-unsur keyahudian atau kenasranian. Maknanya apa? Karena kan kebanyakan para anbiya, kebanyakan nabi kan dari Bani Israel, yang mana setelah itu mereka bunuh nabi-nabi mereka, ya enggak? Apalagi Yahudi. Minat thaqafah berupa apa? Berupa thaqafah, kebudayaan, wal akhbar, informasi berita-berita. Itulah al-Israiliyat. Ini kalau ada seorang sahabi atau beberapa sahabi yang memang dipastikan tidak mengambil al-Israiliyat ini, orang seperti ini, dia sahabi tapi tidak mengambil dari Israiliyat, terus dia meriwayatkan sesuatu yang memang tidak ada majalal ijtihad fihi. Tidak mungkin seorang sahabi ini atau dia ini berijtihad dalam ungkapannya itu. Ini sahabi nih. Maka hukumnya apa? Qaul. Ini adalah hadis marfu', qauli, hukmi. Walaupun dia bukan marfu' qaulan secara apa? Sharih. Karena kenapa enggak sharih? Karena memang Nabi enggak ngomong, enggak meriwayatkan atau enggak mengucapkan qaul itu secara sharih. Tapi sahabi ini bisa jadi meriwayatkannya secara makna. Oke. Tidak dengan lafaz nabawi. Nanti akan diarti cintanya. Apa contoh? Malam majalis tihan maf'ul liqaul maqul. Apa contohnya? Tapi nanti saya arti. Apa sih masalah-masalah yang memang diriwayatkan oleh sahabi, diriwayatkan dari sahabi dan dia hukumnya marfu'. Tapi la majala laha, la majala lijtihadi fihi. Saya arti misalnya. Begitu juga yang kedua. Ini masih sahabi yang tadi itu ya. Jadi kita udah keluarin sahabi-sahabi yang memang seperti Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Salam, karena mereka meriwayatkan dari Yahudi juga, Ka'ab al-Ahbar. Wala lahu ta'alluqun bi bayani lughah. Ini ada di hadis asy-Syighar. Hadis asy-Syighar di fikih ini kan, fikih munakahat syakhsiyah. Mungkin di muqarrar antum sekarang tingkat 4. Antum saya enggak ada tingkat 4 sini. Enggak ada, tingkat 3. Itu kan semua kan awal syakhsiyah mengenai nikah tuh. Salah satunya mengenai asy-Syighar. Seseorang menikahi anak perempuannya ke orang lain dan orang lain itu menikahi anak perempuannya ke dia tanpa mahar. Ini namanya Syighar. Di hadis Syighar itu Bukhari Muslim, rawinya namanya Nafi', Imam Nafi'. Apa yang beliau lakukan? Beliau di situ yubayyinul gharib. Wasyigharu kadza 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 ayuzawija rajulun bintahu ila akhiri. Wa lam yadhkuris sadaq. Ini kan bayanul gharib. Karena di hadis itu ada larangan syighar. Syighar ini kan gharib. Terus datang rawi. Apa yang dilakukan oleh seorang rawi? Yubayyinul murad. Oke? Ini kalau antum jumpa itu hadis seperti itu, dan sifatnya itu seperti bayan untuk gharib dalam suatu hadis atau untuk suatu ini istilah, itu nggak bisa dihukumin sebagai marfu', karena Nabi nggak. Maka dia bilang wala ta'alluqun lahu bi bayani lughah, karena biasanya itu perbuatan siapa? Para ruwah, dimulai dari sahabat ke bawah. Tadi Nafi' bukan sahabat, tabi'i. Au syarhi gharib juga tidak ada kaitannya dengan syarhu gharib. Apa contohnya? Kal ikhbari 'anil umuril madiyah. Ini kan la majal ijtihad min bada'il khalqi wa akhbaril anbiya. Nah, ini contoh untuk apa ini? Enggak bisa ini bukanlah merupakan perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Dia seorang sahabi menginformasikan kepada antum beberapa perkara-perkara terdahulu berupa apa? Bada'ul khalqi dan informasi atau akhbar daripada anbiya. Awil atiyah atau akhbar yang akan datang. Kal malahim wal fitan. Malahim itulah sekarang kan orang banyak cerita mengenai apa? Tanda-tanda kiamat. Yang memang semuanya itu kosong sebenarnya. Dajjal, pas itu corona, terus dikait-kaitkan dengan apa? Itu semua jahil itu. Enggak mu'tamad. Itu negara antum itu banyak, negara antum itu banyak. Itu semua itu juhal, jangan ambil satu pun. Kalau mau ngambil hal-hal seperti ini, ambil dari Habib masyhur. Habib Abu Bakar, Al-Adni. Kalau mau ngambil dah sampai dari beliau ada. Dari beliau aja. Jangan ambil dari yang lain. Dari Baikuni lah, siapa itu semua Wahabi itu. Wahabi atau
IM. Hah? Atau dari Azahira. Bahkan sebagian iktimad mereka di situ apa? Hadis dhaif jiddan, bahkan maudhu'. Katanya kalau 15 Ramadan, apa itu hari 19 Ramadan itu bertepatan dengan hari Jumat, kata itu tepatnya tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu. Ternyata hadisnya apa? Diriwayatkan oleh Uqayli fi Du'afa. Keluar fatwa dari Ifta menyatakan hadis apa? Maudhu' seperti itu. Katanya enggak ngambil maudhu'. Dari hal-hal ini kok malah ngambil Saya dapat kabar itu dari seorang ammi yang dia memang ikhwan. Astagfirullah. Awil atiyah kal malahim wal fitan. Fitan jama' fitnah. Al malahim itu apa sih al malahim? Al hurubul ha'ilah fi akhir zaman. Al ha'ilah itu al kabirah. Jangan antum kaitkan ini apa namanya? Rusia, Ukraina lah. Kita khalas kita enggak usah. Al malahim al hurubul ha'ilah fi akhir zaman wal fitan. Fitan itu al fitan asy-syada'id allati tanzilu bin nas wa takhtabiru dinahum, menguji agama mereka fi akhir zaman aidan. Ini berita-berita mengenai ini ada enggak? Adalah dari Nabi. Ada dari Nabi. Bahkan Imam Nawawi ngumpulin itu di akhir Riyadhus Shalihin itu mengenai al-malahim wal fitan, mengenai hadis dajjal. Semuanya ini ada. Cuman yang jadi permasalahan yang mencocok-cocokkan ini dengan wakil kita sekarang. Paham enggak? Ada aja kasus ini berarti dicocokkan ini tanda dajjal ila akhir wal fitan wa ahwal yaumil qiyamah juga. Ini semuanya ada enggak hadis-hadisnya? Ada, bahkan di sahihain banyak. Ini kalau diriwayatkan dari sahabat yang seperti itu tadi sifatnya, maka hadisnya apa? Marfu' tidak? Marfu', tapi hukman. Wa kadzal ikhbar amma yahsulu bi fi'lihi thawabun. Begitu juga kalau seorang sahabat ngomongin ini siapa yang ngelakuin ini maka pahalanya seperti ini. Ini kira-kira mauquf atau marfu'? Marfu' dong, tapi hukman. Thawabun makhsusun aw iqabun makhsus, sebaliknya. Wa inna ma kana lahu hukmul marfu'. Kenapa hukumnya marfu'? Kalau keadaannya seperti ini. Lianna ikhbaru bidzalika yaqtadi mukhbiran lahu. Karena seorang sahabi yang mengikhbarkan hal seperti ini, maknanya apa? Berarti dia yaqtadi mukhbiran lahu, seolah-olah dia itu mukhbir lahu jini lillah walir rasul. Seolah-olah dia penyampai dari Allah, dari Rasulnya. Khususnya kalau di sini hadis dari Rasulullah SAW. Oke? Wa ma la majala lijtihad fi yaqtadi muwaqqifan lil qa'il bihi. Dan hal-hal yang tidak ada majal untuk ijtihad padanya, yaqtadi, resikonya apa? Muwaqqifan, mesti mewajibkan adanya namanya muwaqqif. Muwaqqif itu artinya apa? Muallim lil qa'il. Maka kita di sini ana akhbar rawi. Syuf, wa muwaqqifan ay mualliman. Mukhbiran ay 'anillah. Muwaqqifan lil qa'il bihi. Ini hal ini bukan ada enggak mungkin seorang sahabi ini ijtihad. Terus dia nyampain kepada saya hal ini. Berarti ada yang ngajarin dia. Dia sahabi. Berarti guru dari sahabi siapa? Ya Rasulullah. Wa ma wala muwaqqifa li sahabat illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak punya muwaqqif atau sahabat ini, sahabi enggak punya guru atau muallim kecuali apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ba'du man yukhbiru 'anil kutubil qadimah. Di sini ada dua kemungkinan. Ini sahabi ini kan meriwayatkan hal-hal yang seperti ini nih. Al-malahim wal fitan atau thawab atau iqab. Ini pasti ada seorang muwaqif nih atau muallim. Dan muallim dia di sini ada dua kemungkinan. Kalau enggak Nabi apa? Sahabat lain yang memang ngambil dari Israiliyat. Oke. Sah? Falihada waqa'a al-ihtirazu 'anil qismi tsani. Makanya saya tadi sudah ngeluarin kata beliau. Au ba'du man yukhbiru 'anil kutubil qadimah. Falihada kata beliau sini apa? Ay syaratna an la yakuna akhadhan 'an sida falam yabqa ila syuf. Dengan beliau mensyaratkan tadi fi qouli syuf wa mithal marfu' min al-qawl man la tasrihan ma yaqulu sahabi alladhi lam ya'khudh 'an israiliyah. Ini qaulu alladhi ila akhirih. Ini adalah qaid atau syarat untuk memasukkan atau ngeluarin sahabat yang ngambil dari Israiliyat dan masukkan yang lainnya. Ketika kita sudah ngeluarin sahabat yang ngambil dari Israiliyat, yang mana ini adalah satu kemungkinan dari kemungkinan muwaqqif seorang atau beberapa sahabat tadi. Syuf, wala muwaqqif li sahabat illa nabi au ba'du man yukhbir. Sah? Sekarang kita udah ngeluarin yang yukhbir 'anil kutubil qadimah seperti Abdullah bin Salam dan Abdullah bin Amr. Udah keluar belum?
Berarti yang tersisa siapa? Hanya Nabi. Oke? Nah, maka falihada waqa al-ihtirazu 'ala al-qism tsani. Yaitu apa? Al-qism tsani di sini yang dimaksud adalah ba'du man yukhbiru 'anil kutubil qadimah. Sudah keluar. Tinggallah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana kadzalik falahu hukmu ma law qala. Setelah beliau taksis, beliau tafri' di sini. Kalau memang demikian, maka hadis yang seperti ini hukumnya apa? Sama hukumnya dengan kalau seseorang sahabat bilang seperti ini, qala Rasulullah SAW. Oke? Jadi sahabat yang seperti itu seolah-olah dia bilang qala Rasulullah SAW. Apa persamaan antara keduanya? Sama-sama marfu. Hanya saja di sini marfu'nya dia hukman bukan tasrih. Fa huwa marfu'un sawa'un kana mimma sami'u min aw anhu biwasithah. Maka hukumnya marfu'. Baik atau sama halnya dia mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawa'un kana mimma sami'ahu minhu, atau dia mendengarkan dari Nabi tapi dengan ada perantara. Tapi dia sahabi nih. Karena kan bukan semuanya sahabi mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada yang namanya al-mursal atau mursalus sahabi. Sahabi mendengarkan dari sahabat lain. Paham? Wa mithalul marfu' min al-fi'li hukman. Ini min al-fi'li, tadi al-qawli hukman, sekarang min al-fi'li hukman. An yaf'ala ma la majala lijtihadi fi, fayunazzalu ala anna dhalika 'indahu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala asy-Syafi'i fi salati Ali fi al-kusuf fi kulli rak'atin akthar min ruku'ain. Al-fi'li tapi hukman, maknanya dia marfu'. Marfu' tapi fi'li tapi hukmi, bukan apa? Bukan tasrih atau bukan tasrih. Seorang sahabat melakukan perkara sesuatu yang memang tidak ada majal di situ untuk berijtihad. Maka fayunazzalu ala anna dzalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama hukumnya dengan bahwasanya hal itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Nah ini ajib nih. Ini mazhab Syafi'i bahkan tapi kalau padahal kita yang sekarang kalau fi kutub fikih yang kita pelajari, sholat kusuf itu seperti sholat subuh ya kak. Kemudian 2 rakaat, tapi di setiap rakaat 2 ruku', tapi bacaannya biasa. Yang ketiga 2 rakaat, di setiap rakaat 2 ruku', tapi bacaannya panjang. Di sini dibilang apa? Beliau kama qala Syafi'i fi salati Ali fil kusuf fi kulli raka'atin akthar min ruku'ain. Lebih dari 2 rukuk. Berarti ini berarti ada qaul yang menyatakan bahwasanya salah satu surah dari salat kusuf di setiap rakaat apa? Lebih dari 2 rukuk. Tepatnya nanti Syekh Nur di bawah di sini bilang berapa itu lebih dari 2 rukuk? Kata beliau 4 rukuk. Jadi di satu rakaat itu ada 4 rukuk. Syuf. Tsumma haddatsam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika. Sorry. Fa dzakara salat Ali radhiyallahu anhu an tafsilan 4 ruku'at fi kulli raka'ah. Oke? Berarti qaul itu ada. Ini syahidnya mana? Sayyidina Ali ini. Maksudnya ini fi'li. Mereka mendapati Sayyidina Ali melakukan melakukan salat kusuf, tapi rukuknya 4 rukuk di dalam satu rakaat. Berarti kalau 2 rakaat berarti berapa rukuk totalnya? 8. Paham? Ini syahidnya. Mithalul marfu' min at-taqriri hukman. Ini takrir. Ini yang ketiga kan? Tapi hukman. Tadi kan semua tasrih semua. Sekarang hukman. An yukhbira as-sahabi annahum kanu yaf'aluna fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kada. Seorang sahabi bilang bahwasanya maknanya kanu yaf'aluna, yakni para sahabat melakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kada. Begitu juga wakadha qaulu sahabi kanu yaquluna kada fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada qaid dengan zaman. Kenapa ini hukumnya takrir? Marfu', takrir, hukmi. Kenapa jadi marfu' seperti ini? Padahal hanya sekedar zahirnya para sahabat melakukan hal ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak semestinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu hal itu. Ini jawabannya. Karena fa innahu yakunu lahu hukmu raf'i min jihati anna adh-dhahir ittila'u sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Karena hal ini atau contoh ini atau surah ini dia hukumnya rafa' dari segi apa? Karena secara zahir Nabi SAW mengetahui hal itu. Ittila' mengetahui hal itu terjadi pada sahabat manapun.
ala dhalik. Kenapa ittila' Nabi SAW terhadap hal itu zahir? Litawaffuri dawa'ihim ala su'alihi. Tawaffur da'i di sini kathrah. Litakatsuri bawa'ith sahabah, karena banyak faktor-faktor atau dawa'i atau hal-hal yang membuat sahabat itu akan banyak bertanya kepada Rasulullah SAW. Kan sering banyak faktor-faktor yang membuat para sahabat bertanya ke Rasulullah SAW. Otomatis apapun yang dilakukan oleh sahabat, Nabi akan tahu. Syuf. Litawafuri dawa'ihim ala su'alihi an umuri dinihim. Laki-laki atau perempuan bahkan. Tamam? Itu illah pertama ya. Illah kedua apa? Kenapa yang seperti itu dihukumin marfu' taqriran? Wa li'anna dzalika zaman nuzulil wahyi, karena zaman itu adalah zaman turunnya wahyu. Tadi beliau kaitan dengan soal sahabat. Jadi dari as'ilah mereka di situ membuat Nabi pasti ittila' dengan amal mereka. Yang kedua di sini enggak. Zaman Nabi itu adalah zaman turunnya wahyu. Artinya apa? Apapun yang terjadi, apalagi kalau hal itu salah, pasti datang wahyu negur. Syuh, wali anna dzalika zaman nuzulil wahyi, zaman turunnya wahyu. Fala yaqa'u minas sahabah fi'lu syai'in yastamiruna 'ala illa wa huwa ghairu mamnu'il fi'l. Maka tidaklah terjadi apapun dari sahabat perbuatan sesuatu, kemudian mereka teruskan hal itu kecuali wa huwa ghairu mamnu'il fi'l. Jadi kalau sahabat melakukan sesuatu dan tidak ada teguran dari al-wahyu, dari Al-Qur'an, menunjukkan hal itu apa? Tidak terlarang. Contohnya apa ini? Ini istidlalnya Sayyidina Jabir dan Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata beliau? Ini hujjah untuk pernyataan ini. Kenapa ini jadi marfu'? Wa qad istadalla Jabir wa Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, sahabat. Kedua-duanya adalah sahabat, ala jawazil azli. Al-azl apa? Berhubungan badan, jima', tapi maninya dikeluarin di luar. Oke. Jadi kan penyebab anak terciptanya anak itu ghaliban apa? Ya kalau udah jima' enggak azal, maknanya apa? Masuk kan? Bertemunya dua apa? Dua mak. Bahkan itu ada di hadis Bukhari. Ketika Nabi bercerita tentang kenapa anak ini lebih mirip ke ayahnya, atau kenapa anak ini lebih mirip ke ibunya. Nabi kasih dobit situ. Dan dobit ini dobit tibbi sebenarnya. Kata Nabi, siapa yang maknya menang, mak di sini maun, di sini mani ya, menang, maka anaknya akan mirip dia. Paham enggak? Jadi kalau maun daripada laki-laki itu ghalaba atas maknya perempuan, maninya wanita, maka anaknya akan mirip al-ab. Begitu juga sebaliknya. Itu kalau dia enggak azal. Ini azal. Akhirnya apa? Walaupun dia jima', apalagi dulu ada zaman hamba saya kan? Ada hamba saya. Jadi enggak akan beranak, enggak akan hamil itu perempuan. Paham enggak? Enggak, nah. Sebenarnya itu banyak penyebab kenapa mereka azal. Ala jawazil azal. Hukum azal apa namanya? Atas diperbolehkannya azal. Bi annahum kanu yaf'alunahu wal Qur'an yazil. Bahwasanya mereka pernah melakukan hal itu dan Quran turun. Ada enggak ayat Quran yang menegur mengenai azal? Enggak ada. Sah? Maka di sini hal ini menguatkan bahwasanya hal-hal seperti ini itu, kalau perbuatan Nabi, sahabat di zaman Nabi, terus mereka meriwayatkan hadis dengan cara seperti ini, dengan sifat seperti ini, menunjukkan itu adalah marfu'. Syuf. Wa qad istadalla Jabir bin Abu Sa'id radhiyallahu anhu ala jawazil 'azl bi annahum kanu yaf'aluna wal Qur'an yanzil. Sedangkan Al-Qur'an yanzil. Sebagaimana diriwayatkan di Sahih Bukhari. Syaikhain fi sahihain. Walau kana mimma yunha anhu lana. Kalaulah memang al-azlu ini terlarang, otomatis apa? Pasti Al-Qur'an sudah ngelarang. Oke. Wa yaltahiqu biqouli hukman ma warada bi sighatil kinayah. Begitu juga di antara yang termasuk hadis marfu' tapi hukmi, marfu' taqriri hukmi. Ma warada bi sighatil kinayah. Hadis yang diriwayatkan dengan sighah kinayah bukan tasrih. Dari segi apa? Fi mawdi'i sighi sharihah. Padahal bisa saja dia nyebutin qala Rasulullah atau
secara terang-terangan dipahami bahwasanya itu dari Rasulullah SAW, tapi dia tidak lakukan itu. Saya tijit misalnya. Bin nisbati ila Rasulullah SAW ka qauli tabi'i, ini misalnya. Tabi'i ngomong dari sahabi seperti ini, yarfa'ul hadis. Yani yarfa'u, contohnya seorang tabi'i ngomong an Abu Hurairah katanya. Yarfa'ul hadis. Ini qauluhu yarfa'ul hadis kinayah atau sharihah? Kinayah ini. Nah, dia nggak bilang an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah. Ini kan tasrih. Tapi dia nggak ngomong itu. Tabi ini an Abi Hurairah yarfa'ul hadis. Ini kata beliau hukumnya apa? Marfu' atau mauquf? Marfu'. Oke. Au yarwihi, sama. Au yanmihi. Au riwayatan au yablughu bihi au rawahu. Tapi az-zahir ini untuk hukman, ini untuk semua sih. Qaulan, fi'lan, taqriran. Oke. Yarfa'ul hadis au yarwihi au yanmihi. Yanmihi ini yarfa'uhu, sama. Au yanquluhu. Sebenarnya yanmi itu kan al-intima', yakni al-intisab, yansibuhu. Au riwayatan gitu ya. An Abi Hurairah riwayatan. Nah, ini artinya apa? Marfu' tidak marfu'? An Abi Hurairah yablughu bihi. Ya, yablughu bihi ila bihadza sanad ila nabi. Marfu' tidak? Marfu'. Tapi hukman au an Abi Hurairah rawahu. Syuf. Ini semua apa? Suar daripada hukum. Al-marfu' hukman. Apa kata beliau? Syekh Nur, al-murad bi hadhihi al-alfaz kulliha nisbatul hadits ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa usul bihi ilaihi yanmihi ay yanquluhu anhu. Wa yablughu bi ay ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hakadha. Contohnya apa nih? Wa min amthilati hadits Abi Hurairah riwayatan tuqatiluna qauman sigharul a'yun. Contoh apa nih? Hadis marfu' tapi apa? Hukman. Maka kata beliau, wa min amthilah hadits Abi Hurairah riwayatan. Syufau, ada kan riwayatan? Ini marfu' enggak? Marfu'. Berarti qaulu tuqatiluna qauman sigharul a'yun ini kalam Sayyidina Abu Hurairah atau kalam Nabi? Kalam Nabi, karena marfu' hukman. Hakadha 'inda Abi Daud. Syuf, tengok itu riwayatan. Inda Abi Daud. Kinayah atau sharih itu? Kinayah. Marfu' tidak? Marfu'. Hukman atau tidak? Hukman. Marfu' hukman. Adapun sighahnya di Imam Muslim ngomong apa dia? Wa inna Muslim yablughu bihi. Yablughu bihi ini kinayah atau sharihah? Kinayah juga. Ada kan di misal, bahkan di Abu Daud dan di Muslim pada riwayat ini dua-duanya dipahami atau dapat disimpulkan, diketahui bahwasanya hadis ini diriwayatkan pada kedua kitab ini dengan marfu' tapi hukman, bukan sharih atau bukan tasrih. Hanya Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini dengan ar-raf'i sharih, baik dengan hadatsana atau sami'tu ila akhirih. Tamam. Wa qad yaktasiruna 'ala al-qawli ma'a hadfil qa'il. Kadang-kadang mereka iktisar 'ala al-qawli saja, tapi qailnya mahdhuf. Contohnya ini apa? Wa huwa an yaqula rawi 'inda dzikri sabiq qala. Contohnya Ibnu Sirin ya. Atau qala wa la yadhkuru al-qa'il an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam ka qala Ibnu Sirin, tengok. Ka qala Ibnu Sirin an Abi Hurairah qala. Qala yang kedua itu siapa? Ma'ruf. Jadi Ibnu Sirin enggak perlu ngomong an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW. Jadi kalau antum jumpa sanad, suatu sanad Ibnu Sirin bilang an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, terus langsung matan, berarti ini apa? Marfu' atau tidak? Marfu'. Dan ini bukan hanya terjadi pada Ibnu Sirin. Kata beliau di sini, ini Khatib bilang kebanyakan atau biasanya ahlu Basrah ngelakuin itu. Dan Ibnu Sirin adalah min ahli Basrah. Jadi intinya kalau antum jumpa hadis rawinya ini Basri, terus sighahnya itu seperti ini, an fulan minas sahabi qala, terus matannya enggak nyebutin Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu marfu'. Tuqatiluna qauman al-hadits. Wa fi kalamil Khatib annahu istilahun khas bi ahli Basrah. Wadih? Ajib. Lanjut sampai mana? Ini panjang nih kalau. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sampai di sini ya. Setelah itu pertemuan selanjutnya kita masuk ke wa minas syaghil muhtamilati qaulus sahabi. Yani muhtamilah untuk apa? Al-waqf atau ar-raf'. Jadi masih lagi
masih kelanjutan untuk pembahasan hari ini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.